Jadi bukan fikih yang seperti barang museum. Memang cantik ditaruh di almari, indah. Tetapi tidak berpengaruh kepada masyarakat. Ini hebat sekali. Ini dikatakan oleh Ki Sahal jauh sebelum reformasi. Nah makanya Ki Sahal itu bagi saya adalah seorang kiai yang faqih, tetapi juga mengetahui detak dan denyut zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali di dalam acara Peci dan Kopi. Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kita mau lanjut membincang dan tabarukan pada akhirnya terhadap kiai kita Mbah Sahal, Kiai Haji Sahal Mahfud, salah seorang tokoh yang kita kenal hingga saat ini pemikiran-pemikiran fikih sosialnya. Di episode lalu kita sudah berbincang bagaimana beliau kedekatan dan cara mendidik para santrinya. Saat ini bersama saya salah satu santri kesayangan beliau, Mas Ulil Absar Abdallah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Rozali. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas sudah hadir. Ini Sama-sama. Teman-teman, para penonton kita itu pengen tahu Mbah Sahal yang dikenal luas itu sebagai sosok yang berkontribusi besar terhadap perubahan cara berpikir kita dari yang tekstualis menjadi lebih lentur seperti saat ini. Banyak orang melihat itu salah satu kontribusi di antaranya adalah Mbah Sahal. Mas Ulil mungkin sebagai murid sekaligus sebagai seorang intelektual Nahdlatul Ulama bisa bercerita lebih jauh tentang itu, Mas. Terima kasih. Saya menjadi santri Ki Sahal itu waktu saya belajar di Madrasah Aliyah Matoliul Falah tahun 85 atau 86 ya, antara tahun itu. Saya pernah diajar langsung oleh Ki Sahal waktu saya duduk di kelas 3 Aliyah. Beliau mengajar selama 1 tahun mata pelajaran namanya Tarikhut Tasyri' al-Islami. Sejarah fikih lah kira-kira ya. Nah, Ki Sahal itu ngajar ketika itu menggunakan bahasa Arab. Jadi seluruh pengajaran beliau itu dilakukan dalam bahasa Arab. Meskipun ketika memaknai kitabnya, ngalogatnya kalau bahasa Sundanya, itu menggunakan bahasa Jawa, utawi kiku dan seterusnya. Makna gandulnya itu. Makna gandulnya pakai bahasa Jawa. Tapi begitu beliau menerangkan artinya, itu seperti beliau ceramah, seperti ceramah di depan mahasiswa S1, S2, S3 begitu. Luar biasa, saya menikmati sekali dan itu disampaikan dalam bahasa Arab. Wow. Itu saya nikmati selama 1 tahun. Jadi beliau mengajar 1 minggu sekali. Hari Kamis kalau tidak salah beliau mengajar mata pelajaran ini. Selain itu saya juga ikut ngaji bersama beliau di pondoknya, di Pondok Maslakul Huda, terutama kalau bulan puasa ikut khataman kitab-kitab kuning ya. Saya pernah khataman misalnya kitab Jam'ul Jawami' dengan Ki Sahal ya. Sampai khatam. Ki Sahal itu kiai yang di mata saya sangat alim dalam bidang ilmu fikih dan juga dalam usul fikih. Beliau memegang teguh sekali tradisi fikih ini. Jadi Ki Sahal ini kiai yang betul-betul cinta fikih. Kalau mau menggunakan istilah Gus Dur, Kiai Sahal itu sama dengan Kiai Bisri Sansuri. Karena Gus Dur juga pernah menulis mengenai Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri ini adalah kiai yang berasal dari Pati, yang kemudian pindah ke Denanyar di Jombang. Dan menjadi kakek Gus Dur dari via ibu ya. Nah, Kiai Bisri Sansuri itu digambarkan oleh Gus Dur sebagai kiai yang pecinta fikih. Betul. Ya, kiai pecinta fikih, pecinta luar biasa. Nah, Kiai Sahal itu sama. Kiai Sahal juga kiai yang mencintai fikih luar biasa. Tetapi beliau juga mencintai usul fikih dan usul fikih dua-duanya. Nah, yang membedakan Kiai Sahal dengan kiai-kiai yang lain adalah keterbukaan beliau kepada sumber-sumber pengetahuan yang baru. Nah, Ki Sahal itu pernah saya wawancarai. Ketika saya masih duduk di kelas 3 Aliyah, saya itu pernah mewawancarai beliau dalam 2 sesi. Masing-masing sesi itu 1,5 jam. Luar Jadi biasa. total 3 jam.
Saya pernah mewawancarai beliau total itu 3 jam panjangnya. Itu kenangan luar biasa. Kenangan luar biasa. Nah, saya juga nggak tahu kok saya ketika itu punya keberanian mewawancarai Kiai Sahal sepanjang itu. Saya juga heran tuh Mas Rozali, kok bisa saya melakukan itu ya. Ketika itu saya masih santri unyu-unyu kelas 3 aliyah ya. Tapi saya kan memang pengagum Kiai Sahal, pengagum keluasan pengetahuan beliau. Fasohah beliau ketika beliau berbicara itu sangat elokuen sekali, indah dan bahasanya sangat runtut, baik bahasa lisan maupun tulisan. Jadi kalau kita mendengarkan Kiai Sahal itu betul-betul menikmati gagasan yang disampaikan dalam bahasa yang rapi, runtut ya. Itu saya nikmati betul. Nah, ketika saya wawancarai, Kiai Sahal itu bercerita ketika beliau menjadi santri di Bendo, Pare, Kediri. Di Kediri. Di pondok yang diasuh itu ketika itu diasuh oleh Kiai Muhajir. Atau belakangan berubah nama menjadi Kiai Khozin ketika sudah haji ya. Kiai Muhajir, Kiai Khozin. Kalau nggak salah nama pondoknya itu Baitul Hikam kalau nggak salah. Itu pondok di mana Kiai Sahal menempuh pendidikan pertama. Beliau itu menjadi alim ya di sana. Itu beliau belajar di sana tahun 50-an. Karena Kiai Muhajir itu meninggal tahun 59. Jadi Kiai Sahal itu ya di sana kira-kira tahun 50-an. Tahun-tahun yang di dalam sejarah politik Indonesia penuh dengan gejolak gitu. Betul. Itu yang disebut di dalam sejarah politik Indonesia sebagai periode politik liberal kan. Era ketika kebebasan politik itu luar biasa, tumbuh banyak partai, tetapi juga ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet ketika itu ya. Nah, Kiai Sahal hidup di Bendo Pare itu di era-era itu. Dan ketika Kiai Sahal mondok di Bendo, itu beliau itu saat masih menjadi santri, itu beliau sering ikut namanya kursus jurnalistik. Jadi sejak beliau santri itu sudah belajar ilmu jurnalistik. Nah, Bendo, kalau Anda pernah baca penelitiannya seorang antropolog Amerika namanya Clifford Gate ya, dia kan riset di daerah itu, di Pare itu yang dalam penelitiannya Gate disebut dengan kota Mojokuto, tapi itu samaran untuk kota Pare namanya. Kota Pare seperti diceritakan oleh Gate dalam bukunya The Religion of Java itu kota yang menjadi miniatur Indonesia. Semua partai-partai besar nasional itu ada cabangnya di sana. Ya ada NU, ada Masyumi, ada PNI, ada PKI. Dan dinamika politik di tingkat nasional itu terjadi juga pada tingkat kecamatan Pare ini. Biasa ya Pare itu. Nah jadi Kiai Sahal itu betul-betul hidup di dalam era yang sangat dinamis sekali. Dan Kiai Sahal juga banyak membaca koran-koran. Koran-koran nasional yang sampai ke kota Pare. Artinya persentuhan dengan dunia sosialnya, dengan lingkungan di luar pesantren itu sangat intens. Jadi Kiai Sahal itu sudah terekspos atau terdedahkan kepada dunia luar itu sejak di pondok. Beliau itu belajar nulis itu di pondok. Dan beliau juga belajar bahasa Inggris di sana. Gitu. Karena kursus bahasa Inggris yang kita kenal di kota Pare sekarang ini itu sudah ada ketika itu. Makanya Kiai Sahal itu juga bahasa Inggris lumayan. Nah, itu yang menjelaskan kenapa Kiai Sahal itu tampil sebagai sosok yang terbuka. Nah, makanya Kiai Sahal itu bagi saya adalah seorang kiai yang faqih, tetapi juga mengetahui detak dan denyut zamannya. Yang dalam bahasa beliau mengutip dari kitab Ihya itu khabirun bi asrihi. Jadi mengetahui betul permasalahan yang dihadapi oleh zamannya itu. Jadi karena background beliau sudah bersentuhan langsung dengan situasi di luar pesantren sejak usia dini. Saya pernah dengar juga katanya terhadap para santrinya, Kiai Sahal juga mengenalkan dunia luar itu sejak para santri itu belajar di pesantren. Kalau ada forum pembahasan di luar itu, mulai dikenalkan diskursus sosial waktu itu. Nah, saya itu mengenal dunia luar, terutama dunia pemikiran sosial yang lebih luas ya. Itu ya termasuk berkat Kiai Sahal. Kiai Sahal itu punya suatu lembaga pengembangan masyarakat namanya BPPM ya. Itu lembaga yang
bergerak dalam bidang community development, pengembangan masyarakat, dan bekerja sama dengan beberapa lembaga di Jakarta seperti LP3IS, P3M dan seterusnya. Nah, lembaga ini itu sering mendapatkan kiriman majalah-majalah dari Jakarta, entah majalah Tempo, majalah Prisma, buku-buku yang terbit di Jakarta itu. Nah, berkat itu semua saya bisa membacai bahan-bahan bacaan yang mengenalkan saya kepada dunia luar. Ketika majalah pesantren pertama kali terbit oleh P3M tahun 85 kalau tidak salah, itu juga saya mengenal majalah ini berkat Kiai Sahal. Jadi Kiai Sahal ini memang bagi saya jendela para santri-santri pesantren ketika itu untuk mengenal dunia luar, tetapi tanpa kehilangan fondasi akar di dalam tradisi pesantren itu sendiri. Bagi saya inilah kiai yang ideal. Kiai yang akarnya dalam tradisi fikih, dalam tradisi pesantren, tetapi juga mengenal dunia luar. Bisa berbicara dengan bilisani qaumihi. Jadi bisa berbicara dengan bahasa masyarakat di mana beliau hidup itu. Luar biasa. Kalau Anda mendengarkan kisah itu nikmat sekali karena bahasanya itu bukan seperti bahasa kiai ngelutuk istilah. Ngelutuk itu istilah pesantren di Pantura sana. Kiai yang tidak tahu apa-apa gitu kan. Kiai yang hanya tahu kitab saja. Nah, Kisah Hal itu sosok yang bukan seperti itu. Memang beliau kiai yang alim sekali, tetapi juga mengenal dunia luar itu. Nah, bagi saya inilah sosok kiai yang ideal. Teman-teman, kita mendengarkan sedikit tentang background-nya dan perjalanan Mas Ulil ada di pesantren. Kita akan lanjut membahas pemikiran beliau, terutama bagaimana beliau dikenal oleh era sekarang bahkan sebagai sosok yang dikenal dengan yang membawakan pengenalan fikih sosial di antaranya. Sebelum itu kita ngeteh dulu, Gus. Ini sudah disuguhkan teh jadi harus diminum. Iya, betul. Bismillah. Nah, pembahasan kita selanjutnya akan lebih dalam, termasuk kira-kira bagaimana, apa saja yang dilakukan Kiai Sahal sampai fikih itu ada sedikit banyak pergeserannya pada akhirnya. Jadi Kiai Sahal itu kiai yang menurut saya kiai yang gelisah itu. Gelisah dalam pengertian beliau itu gelisah karena melihat kecenderungan fikih itu seperti sesuatu yang terisolasi dari perkembangan dalam masyarakat. Jadi dalam bukunya ini yang saya pegang ini Mas Razali, ya, nuansa fikih sosial ini digambarkan di sini bahwa kalau kita ini memperlakukan fikih itu seperti sesuatu yang mati, artinya yang statis. Kita tidak mau mendialogkan fikih dengan situasi yang berkembang dalam masyarakat. Itu fikih itu ya nanti terisolir. Kalau kita memperlakukan fikih itu seperti barang museum, itu nantinya yang terjadi adalah kita mempercepat proses sekularisasi dalam masyarakat. Dalam pengertian masyarakat terisolasi dari ajaran agama. Karena agama tidak didialogkan dengan problem real dalam masyarakat. Jadi membuat fikih itu terlalu kaku itu justru berbahaya. Membahayakan fikihnya sendiri. Membahayakan fikih karena kemudian fikih ini tidak hidup menjadi sesuatu yang dihayati oleh masyarakat. Bisa dianggap tidak relevan nantinya. Tidak relevan. Jadi masyarakat tidak peduli kepada fikih karena fikih tidak menjawab persoalan mereka. Meskipun ya fikih yang diperlakukan seperti barang yang mati ini memang memuaskan orang-orang yang cinta kepada bentuk fikih yang konvensional, yang tidak berubah sama sekali. Karena kalau tidak dilakukan kontekstualisasi kitab fikih dalam bentuk aslinya itu kan orang-orang yang mempelajari fikih kan merasa senang. Tetapi kesenangan ahli fikih seperti ini itu membawa atau punya harga yang harus dibayar, yaitu fikih menjadi terisolir, teralienasi dari masyarakat itu.
Ya. Jadi itu yang tidak diinginkan oleh Ki Sahal. Ki Sahal kepengennya fikih itu fikih yang menjawab pertanyaan masyarakat. Ya. Itu yang beliau sebut dengan fikih sosial. Fikih sosial adalah fikih yang ngerti betul problem yang dihadapi masyarakat dan bisa menjawab secara kontekstual. Sehingga masyarakat tidak terisolasi dari fikih. Nah, gagasan fikih sosial itu dalam pandangan Ki Sahal itu punya 5 pijakan. Punya 5 pijakan. Ya, ini saya sebutkan kelima-limanya. Ini menarik sekali gagasan beliau itu. Pertama, fikih sosial itu artinya adalah fikih yang di sana kita melakukan interpretasi atau penafsiran teks-teks fikih atau ibarat nas-nas fikih secara kontekstual. Nah, di sini artinya Ki Sahal kepingin fikih itu tidak terasing dari masyarakat. Jadi bukan fikih yang seperti barang museum. Memang cantik ditaruh di almari, indah, tetapi tidak berpengaruh kepada masyarakat. Rakanggu, nggak relevan. Ya apa gunanya kita punya barang museum yang cantik tapi tidak berguna bagi masyarakat itu. Ki Sahal kepengen fikih itu kontekstual. Itu yang pertama tadi. Kedua, perubahan pola bermadhab dari bermadhab secara qauli, tekstual, kepada bermadhab secara manhaji, secara metodologis. Jadi yang diikuti bukan sekedar teks-teks atau ibarat nas-nas dalam kitab madhab Syafi'i, tetapi metodologinya, cara berpikirnya. Nah, ini perlu keterangan panjang, mungkin lain kali kita terangkan. Ketiga, verifikasi mendasar. Mana ajaran yang pokok atau usul dan mana yang cabang atau furu'. Ini pemikiran yang bagi saya brilian sekali. Jadi kita harus bisa memisahkan mana ajaran-ajaran fikih yang bersifat usul, pokok-pokoknya. Yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa diubah-ubah. Yang thawabit, yang konstan, permanen, tidak berubah. Mana yang furu' yang mutaghayyirat. Jadi antara as-thawabit dengan al-mutaghayyirat itu harus dibedakan. Nah, yang ajaran-ajaran yang mutaghayyirat ya kita harus terima untuk melakukan perubahan. Misalnya contoh tentang bentuk negara. Apakah negara khilafah itu termasuk thawabit atau mutaghayyirat, usul atau furu'. Nah, kalau para kiai kan mengatakan ini furu'. Jadi bisa berubah. Kita sekarang hidup di negara Republik NKRI ya sudah kita ikuti karena bentuk negara itu bukan sesuatu yang thawabit, yang tetap, yang usul, tapi dia furu' yang mutaghayyirat. Kemudian keempat adalah fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Wow. Ini hebat sekali. Ini dikatakan oleh Ki Sahal jauh sebelum reformasi. Ini gagasan yang muncul jauh sebelum ada rame-rame tentang penerapan syariat Islam. Jauh sebelum itu. Ini beliau sampaikan kira-kira tahun 90-an. Wow. Luar biasa. Jadi fikih itu adalah etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial. Jadi kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah sosial yang kompleks, politik, kebudayaan, itu pendekatannya harus diperluas. Kita tidak hanya pendekatan yang murni fikih, tapi harus terbuka kepada ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu sejarah, politik, ilmu sosial. Itu harus kita pakai juga untuk membuat kita memahami secara lebih baik kondisi sekarang ini. Inilah dasar-dasar pemikiran fikih sosial Ki Sahal. Para pemirsa, terutama yang warga NU, Anda wajib membaca buku ini. Wajib membaca buku ini. Ini bisa didapatkan secara mudah di toko-toko buku online. Ini hasil pemikiran, butir-butir pemikiran Ki Sahal yang pokok-pokok itu tertuang di sini semua. Dan saya tahu betul semua tulisan-tulisan ini ditulis waktu Ki Sahal masih aktif sebagai penulis. Waktu saya masih di sana itu. Oh gitu? Karena Ki Sahal itu kan setelah agak sepuh kan mulai jarang menulis ya. Beliau kan karena kesibukan. Ini semua tulisan-tulisan asli beliau. Saya tahu betul Ki Sahal itu dulu kalau nulis itu pakai tulisan tangan karena bagus tulisan tangan beliau itu. Kemudian dikasihkan kepada asistennya untuk diketikkan. Diketik kemudian disodorkan kepada Ki Sahal lagi, dikoreksi. Kalau ada kekeliruan dikoreksi, kemudian sebelum draft final beliau telaah dulu. Itulah proses lahirnya
tulisan-tulisan di sini saya menyaksikan langsung, dan kadang-kadang saya juga pernah disodori oleh Ki Sahal tulisan beliau, draftnya saya disuruh baca. Saya juga pernah disuruh ya untuk ikut memberikan masukan itu ya. Jadi begitulah cara Ki Sahal menulis artikel-artikelnya, ditulis tangan dulu, dikasihkan ke asistennya, diketik, ditelaah kembali, disempurnakan sebelum menjadi draft final. Luar biasa ini. Ini sesuatu yang sangat revolusioner di dalam khazanah keislaman ya Kang ya. Dan ini semua terjadi karena sejak muda Ki Sahal itu memang pikirannya memang luas itu. Saya kira jarang santri yang sejak masih santri sadar kepengen ikut kursus jurnalistik, belajar bahasa Inggris, baca koran, itu kan jarang itu. Iya. Ya umumnya santri kan ya sudah ngaji saja, ngelutuk, ngaji kitab kuning sudah cukup kan. Ki Sahal enggak. Dari awal Ki Sahal itu sadar bahwa dia hidup di dalam zaman yang terus berubah dan beliau harus membuat dirinya itu paham mengenai perkembangan ini. Sebelum ditutup ini, itu kalau tidak salah itu juga terinspirasi dari abahnya juga ya. Nah, abahnya Ki Sahal ini aktivis. Ya. Jadi Kiai Mahfud bin Salam ini ya itu adalah seorang aktivis ya, dan beliau meninggal karena melawan penjajahan Jepang ketika itu. Beliau sudah menjadi menjadi pejuang kemerdekaan sejak zaman Belanda. Sejak zaman Belanda. Nah, jadi beliau ini memang aktivis karena itu beliau dicari oleh para penguasa penjajah ini untuk dibungkam kan. Dan beliau memang meninggal ditembak oleh Jepang, dan dalam waktu yang lama tidak diketahui makamnya di mana. Nah, sekarang ditemukan, meskipun itu juga masih belum bisa dipastikan betul ya, tetapi makamnya sekarang ini ditemukan di daerah Ambarawa. Itu Kiai Mahfud Salam ini. Ini kiai yang alim sekali. Tetapi juga kiai yang memang aktivis. Betul. Terlibat di dalam gerakan-gerakan sosial pada saat itu, yang sosoknya kalau kita carikan model dalam sejarah NU itu persis dengan Kiai Wahab Hasbullah. Jadi kiai aktivis, kiai tapi ya aktif dalam masyarakat. Dan kiai yang seperti itu memang nggak banyak. Ya, dari dulu sampai sekarang juga nggak banyak ya. Kiai yang concernnya, keprihatinannya itu adalah kebangsaan dan keumatan. Keumatan, betul. Ya, itu jarang sekali loh. Ya mohon maaf ya kebanyakan kiai kan memang ya fokus ngurusi santri ya. Betul. Nah, kiai yang bisa membagi waktunya secara seimbang antara ngurusi santri, ngaji. Ki Sahal itu ngajinya juga mempeng atau sregep atau rajin sekali. Terutama kalau Ramadan tuh full dari pagi sampai, terutama ketika beliau masih muda ya, masih secara fisik masih kuat, itu ngaji mulai dari jam 8 pagi sampai sore. Terus malam hari juga diteruskan ngaji lagi sampai jam 12. Karena ngajinya kitab-kitab besar, Asbah wan Nadhair, Jamul Jawame, kitab Mahali, Iqna, Muhadzab, kayak gitu-gitu. Itu di samping beliau ada kelompok tani yang diasuh terus beliau itu juga terlibat dalam mendirikan lembaga-lembaga yang berkhidmah untuk warga secara luas maupun warga NU. Misalnya kayak rumah sakit Islam di Padi ya, RSI Padi, itu berkat beliau. Perguruan tinggi Unisnu Jepara. Betul. Itu adalah perguruan tinggi yang juga beliau dirikan dan beliau menjadi rektor dalam waktu yang lama. Kemudian ada LSM di sana, PMH Putra, itu yang di situ saya dulu sering nongkrong dan baca buku di sana. Saya mengenal dunia luar itu melalui lembaga ini. Jadi bagi saya Kiai Sahal ini kiai yang membuka jendela buat saya untuk melihat dunia yang luas, sekaligus ya tetap mencintai tradisi pesantren. Role modelnya. Ya. Closing statement mungkin tentang Kiai Sahal yang saya ingin mengatakan satu hal, bahwa kita sebagai warga NU itu
harus punya contoh ya, punya teladan, punya kiai-kiai yang kita jadikan sebagai model. Ini penting bagi santri-santri di zaman sekarang. Jadi saya mendorong santri-santri itu mengenal beberapa kiai-kiai utama sebagai role modelnya. Saya dulu ketika kecil itu, generasi saya itu melihat sosok Habibie sebagai role model. Seorang ilmuwan yang berasal dari Indonesia, bisa menaklukkan dunia dan menjadi mercusuar teknologi dan sains Indonesia. Itu semua orang mengidolakan Habibie. Nah, saya kepengen para santri itu punya idolanya masing-masing. Idolanya bukan tokoh-tokoh dalam drama Korea, tetapi kiai. Nah, kiai yang layak dijadikan model salah satunya adalah Kiai Sahal Mahfud. Jadikanlah sosok ini sebagai model. Dalam hal apa? Beliau adalah sosok yang alim dalam fikih, dalam ilmu-ilmu keislaman tradisional yang dikembangkan di pondok, tapi juga sekaligus beliau ini terbuka, munfatih ala al-ulumil haditha, terbuka kepada ilmu-ilmu modern. Beliau pembaca yang luar biasa. Kiai Sahal itu pembaca yang sangat-sangat serius, membacai buku-buku dalam bahasa Arab, baik kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab modern maupun buku-buku yang berbahasa Indonesia. Tirulah kiai seperti ini, terutama bagi para santri-santri. Terima kasih Mas Rozali. Terima kasih kembali Gus Ulil. Masya Allah. Kita dapat banyak informasi mengenai sosok Kiai Sahal, sejarahnya beliau, terus bagaimana beliau aktif sebagai seorang kiai, sebagai seorang tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat. Demikian edisi kali ini kita berbincang, dan kita akan ketemu di kesempatan lain untuk membicarakan kiai-kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.